Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syaful Arif. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saat ini saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di MI Nurul Muthalibin. Hari ini saya akan melaksanakan program mengajar untuk memenuhi tugas uji kinerja. Berikut rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin Ketua Kelas Ananda Zidane. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Apakah anak-anak semua hadir semua? Alhamdulillah. Baik, untuk materi pagi hari ini kita akan belajar tentang Sunan Kalijaga. Apakah anak-anak sudah pernah dengar Sunan Kalijaga? Ya, Mbak Ilia. Baik, Sunan Kalijaga adalah Wali Songo. Yang lain? Ya? Randalukajaya. Yang lain? Saya, Pak. Ya, Mas Ilham? Tuban. Pangeran Tuban. Oke. Tepuk tangan untuk semua. Jawabannya benar semua. Sunan Kalijaga adalah salah satu Wali Songo, Randalukajaya, dan Pangeran Tuban. Untuk yang kedua, apakah anak-anak pernah dengar Punakawan? Saya, Pak. Ya, Sandi? Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar, Gareng, Semar, yang lain? Saya, Pak. Ya? Tokoh pewayangan Jawa. Toko pewayangan Jawa. Yang lain? Saya, Pak. Ya, Mbak Felin. Wayang. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Sunan Kalijaga ini adalah salah satu anggota dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam melalui seni dan budaya. Kita nanti akan membuat suatu proyek untuk memahami nilai-nilai positif dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga ini adalah contoh yang paling kreatif dan toleran. Maka daripada itu marilah kita pelajari bagaimana beliau menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai dan menghormati budaya lokal. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bernama Raden Syahid, putra Tumenggung Wilakita. Kakeknya bernama Arya Teja. Raden Syahid dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang bernama Putri Nawangarum, yang berasal dari keluarga Bupati Tuban yang tadi disebutkan
Pangeran Tuban. Di usia remaja, Raden Syahid tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi. Kenapa? Karena pada waktu muda Raden Syahid senang bertemu atau berkumpul pada orang-orang miskin. Saat itu Raden Syahid melihat para pejabat, para pemerintahan meminta upeti kepada masyarakat miskin atau masyarakat jelata. Apa yang dilakukan Raden Syahid diketahui oleh ayahnya. Raden Syahid diusir dari rumah dan tinggal di hutan yang dinamakan Hutan Jati Sari. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya dengan julukan Loka Jaya. Yang tadi menjawab berandal Loka Jaya itu benar adanya. Perubahan gratis dalam pribadi Raden Syahid atau Sunan Kalijaga terjadi saat merampas tongkat Sunan Bonang yang berdaun emas. Sunan Bonang menyayangkan sikap baiknya yang memberi rakyat jelata dengan hasil pengembalian paksa orang lain. Kemudian Sunan Bonang menasihatinya bagai berwudu dengan air kencing. Itu artinya tindakannya yang berniat baik tetapi dilakukan dengan perbuatan yang kotor. Sunan Bonang pun menunjukkan kemampuannya mengubah buah aren menjadi emas. Peristiwa ini membuat Raden Syahid menyesali perbuatannya. Raden Syahid mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upih, Melaka, Malaysia. Kemudian melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa tahun menyiarkan agama Islam di Cirebon. Raden Syahid pernah menyamar sebagai marbot di Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid inilah Raden Syahid bertemu Sunan Gunung Jati. Kemudian menikahkannya dengan Siti Zainab, adik dari Sunan Gunung Jati, dan memiliki putra bernama Watiswara. Dakwah Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam banyak melakukan pertunjukan wayang sebagai dalang yang populer. Jadi Sunan Kalijaga ini melakukan dakwahnya dengan melakukan pagelaran seni wayang. Sunan Kalijaga rela tidak dibayar untuk mengislamkan orang-orang di sekitarnya. Bayarannya cuma cukup 2 syahadat. Jadi Sunan Kalijaga ini melakukan dakwahnya dengan wayang itu tidak pernah dibayar. Makam Sunan Kalijaga terletak di desa Kadilangu, Kota Demak. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan video biografi Sunan Kalijaga. Kita saksikan bersama-sama video biografi Sunan Kalijaga berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah, selamat datang di Mata Kampus. Di sini saya akan mempresentasikan biografi singkat pendakwah di tanah Jawa, salah satu wali songo yang terkenal dengan berdakwah melalui pendekatan budaya lokal. Beliau adalah Sunan Kalijaga. Baiklah, berikut ini adalah penjelasannya. Sunan Kalijaga. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid atau Raden Syahid. Nama lain Sunan Kalijaga ialah Loka Jaya, Syekh Malaya Pangeran Sunan, dan Raden Abdul Rahman.
Keempat, tahun jika dibagi kupon Majapahit tahun 1450 Masehi. Wafat di Kadilang Demak tahun 1513 Masehi. Orang tua Sunan Kalijaga. Ayah bernama Raden Ahmad Sabu, umur 22 Adik Tuan 8. Ibu bernama Dewi Nawangawung, putri dari tidak berangkat Abdul Rahim Al-Mawi. Peninggalan Sunan Kalijaga. Yang pertama, Masjid Sunan Kalijaga. Masjid Kadilang Kristen Syiah. Beliau wafat di Kadilang Demak tahun 1213 Masehi. Makam beliau kemudian disahkan diziarahi oleh orang-orang dan seluruh penduduk Indonesia. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah menonton video biografi Sunan Kalijaga, kita tahu bahwa Sunan Kalijaga melakukan dakwahnya dengan menggunakan seni budaya wayang. Untuk itu, setelah ini kita akan membuat wayang mini yang terbuat dari kertas untuk memahami nilai-nilai positif yang Sunan Kalijaga teladani. Untuk itu, nanti saya bagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 nanti Zidan, Afik, Aira, Amanda, dan Hansa. Kelompok 2 Adinata, Rifit, Hilya, Evelyn, dan Lisana. Kelompok 3 Kirana, Yunita, Aditya, Ilham, dan Sandi. Baik, saya akan bagi kertas untuk membuat wayang mini, dan kelompok 1 nanti membuat wayang mini Bagong. Kelompok 2 nanti membuat wayang mini Semar, dan kelompok 3 membuat wayang Petruk. Saya bagi kertasnya dan nanti diwarnai dan dipresentasikan maju ke depan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa langsung dikerjakan.
Sudah selesai anak-anak? Oke, 3 menit lagi dikumpulkan dan siap-siap persentase maju ke depan. Setiap kelompok diwakili 2 anak. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ya, persiapkan nanti presentase yang sampean buat, wayang yang sampean buat, sampean catat di buku tulis, dan persiapan maju perwakilan 1 kelompok 2 anak. Baik, untuk yang pertama, kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya akan menerangkan tentang wayang Bagong. Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah. Beliau menambahkan tokoh-tokoh punakawan dalam cerita wayang untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Punakawan termasuk Bagong memiliki watak dan karakter yang unik yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan agama Islam. Makna Bagong. Bagong memiliki ciri fisik seperti badan bulat, mata lelet, mulut doer, badan ngeroboh, dan tangan mekar. Mana dibalik ciri-ciri fisik Bagong adalah seseorang harus memiliki hati yang bahagia, hidup, dinamis, dan optimis. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya akan menerangkan tentang wayang Semar. Sunan Kalijaga mengubah cerita wayang Hindu, Ramayana, dan Mahabharata dengan memasukkan cerita-cerita Islam dan menambahkan karakter-karakter baru seperti Punakawan. Tokoh Semar dengan sifatnya yang bijaksana, rendah hati, dan penuh kasih sayang menjadi figur yang mudah diterima oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya persiapan kelompok 3 dan saya persilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya akan menerangkan tentang wayang Petruk. Wayang Petruk sebagai tokoh punakawan. Petruk bersama Semar, Bagong, dan Gareng merupakan bagian dari kelompok punakawan yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga dalam wayang kulit. Punakawan sebagai media dakwah. Tokoh-tokoh punakawan seperti Petruk dengan sifatnya yang mudah bergaul dan humoris menjadi sarana pendekatan Sunan Kalijaga kepada masyarakat. Makna Petruk. Petruk memiliki makna filosofis di mana menggambarkan fisik yang berlebih, menunjukkan sifatnya yang suka menolong dan memberikan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak yang nanti anak-anak akan menjawab pertanyaan saya di masing-masing kelompok. Apa yang anak-anak pelajari hari ini tentang Sunan Kalijaga? Amanda. Sunan Kalijaga tidak menggunakan paksaan atau kekerasan dalam menyebarkan Islam. Bagus. Lisana Sidikia. Pendakwah agama Islam yang menggunakan wayang sebagai media. Bagus. Nah, selanjutnya dari kelompok 3, Adit. Toleransi dan kelembutan dalam dakwah. Pertanyaan kedua.
Bagaimana cara Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan damai? Menggunakan tembang-tembang Jawa. Kelompok 2, Mbak Hilya silakan. Pagelaran wayang. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan Mas Ilham. Pendekatan budaya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, nilai apa yang paling ingin anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan kelompok 1 Mas Afik. Pentingnya belajar dan berusaha. Baik, terima kasih. Kelompok 2 silakan Mbak Evelyn. Toleransi. Selanjutnya dari kelompok 3 silakan Mbak Yunita. Hidup sederhana dan hemat. Jadi kesimpulannya pada pelajaran pagi hari ini adalah tentang Sunan Kalijaga adalah tokoh yang menggunakan seni dan budaya sebagai media dakwah. Beliau juga mengajarkan kita semua untuk bersikap toleransi, kreatif, dan tekun dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.